Dusun Panunggangan adalah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan ladang luas. Di sudut terpencilnya berdiri sebuah rumah tua yang dibiarkan lapuk dimakan usia. Atapnya hampir roboh, dinding kayunya dipenuhi lumut dan jamur hitam. Tidak ada seorang pun warga desa yang berani mendekat ke sana, terutama setelah malam tiba. Bukan hanya karena rumah itu kosong, tetapi karena tempat itu menyimpan cerita kelam yang membekas kuat dalam ingatan para tetua desa. Konon, puluhan tahun lalu, rumah itu ditinggali oleh seorang gadis bernama Sekar. Ia dikenal cantik, pendiam, dan tinggal seorang diri setelah kedua orang tuanya meninggal karena penyakit. Sekar hidup dari hasil menenun dan menjual hasil kebunnya. Setiap pagi ia berjalan ke ladang, dan setiap sore ia pulang membawa keranjang penuh hasil panen. Namun, kecantikannya mengundang malapetaka. Di balik senyum ramah beberapa pria desa, ada kebusukan yang tersimpan dalam niat. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar langit, Sekar tidak pernah kembali dari ladangnya. Warga menemukannya 2 hari kemudian, tergolek lemah di balik semak pohon sawo, dengan pakaian compang-camping dan tubuh penuh luka. Ia tidak bicara, tidak menangis, hanya menatap kosong ke arah langit. Sejak malam itu, Sekar berubah. Ia mengurung diri, perutnya perlahan membesar, dan bisik-bisik mulai beredar bahwa Sekar telah diperkosa. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tak ada yang peduli. Warga hanya mencibir dan menjauhinya, seolah kehamilan itu adalah aib yang membawa kutukan. 8 bulan kemudian, saat malam purnama bersinar redup dan angin membawa aroma busuk dari hutan, terdengar jeritan panjang dari dalam rumah tua Sekar. Tapi tak seorang pun yang mendekat. Keesokan harinya, rumah itu sunyi. Tak ada suara tangisan bayi, tak ada jejak kehidupan. Sekar dan bayinya lenyap. Beberapa anak muda yang penasaran mencoba masuk ke dalam rumah itu beberapa hari kemudian. Mereka hanya menemukan noda darah mengering di lantai papan, serta kain bayi yang tercabik di sudut kamar. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda-tanda keberadaan Sekar atau anaknya. Sejak itu, malam-malam di Dusun Panunggangan tak pernah sama. Setiap bulan purnama, terdengar tangisan panjang dari arah rumah tua itu. Kadang terdengar tawa lirih seorang perempuan di balik pepohonan. Penduduk mulai melihat penampakan seorang gadis berpakaian lusuh berjalan tertatih di ladang, kadang memegangi perutnya yang besar, kadang menggendong sesuatu yang dibungkus kain putih berdarah. Anak-anak yang bermain terlalu dekat ke rumah itu akan pulang dengan tubuh demam tinggi dan mata melotot ketakutan, mengigau tentang perempuan bermata hitam yang mengajak mereka bermain dengan bayinya. Warga akhirnya menutup jalan setapak ke arah rumah tua itu dengan pagar kayu berduri, menancapkan sesajen di tiap sudut, berharap bisa meredam amarah yang tak kunjung padam. Namun, malam selalu membawa cerita baru. Suatu hari, seorang pemuda dari luar desa bernama Wira datang ke Panunggangan. Ia seorang mahasiswa antropologi yang sedang meneliti budaya dan kepercayaan lokal. Cerita tentang hantu gadis hamil segera menarik perhatiannya. Warga memperingatkannya untuk tidak mengusik rumah tua itu, namun rasa ingin tahu Wira jauh lebih besar dari rasa takut. Dengan membawa kamera dan peralatan dokumentasi, Wira berjalan menyusuri jalan setapak yang tertutup semak, melewati pagar berduri yang telah lapuk. Di bawah langit mendung, rumah tua itu berdiri menyendiri, seolah menunggu kehadirannya. Begitu melewati ambang pintu, udara di dalam terasa berat dan dingin, meski matahari masih tinggi. Dinding rumah penuh coretan dan cap tangan merah yang sudah pudar. Aroma anyir menyengat dari kamar belakang. Wira mulai merekam, menjelajah setiap sudut rumah. Ia berbicara sendiri, menjelaskan detail ruangan dan sejarah. Sekar sesuai cerita warga. Ketika sampai di kamar utama, pintu tertutup rapat dan berderit saat dibuka. Di dalamnya hanya ada ranjang reot, selimut lusuh, dan boneka kain tua tanpa kepala. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Kamera Wira mulai bergetar, lalu mati mendadak.
Ia mencoba menyalakan ulang, namun layar hanya menampilkan gambar hitam dengan bayangan samar menyerupai wajah perempuan di pojok ruangan. Seketika pintu tertutup sendiri dan Wira mendengar suara langkah kaki menyeret di lantai kayu. Lalu, suara tangisan. Bukan tangisan bayi, tapi tangisan perempuan. Panjang, pilu, mengiris hati. Wira menoleh. Di pojok ruangan, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah. Bajunya compang-camping dan basah darah. Perutnya membuncit besar, dan di tangannya tergenggam sehelai kain putih yang menggeliat seolah berisi sesuatu. Wira tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Matanya hitam, mulutnya sobek lebar hingga ke pipi, dan perutnya terbelah, menggantung daging merah dan tali pusar yang menjuntai ke lantai. Bayinya tidak ada. Ia menunjukkan kain putih di tangannya, membuka sedikit lipatan kain, dan dari dalamnya muncul wajah bayi dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Bayi itu menangis, tapi suaranya seperti derit pintu karatan. Sekar atau apapun itu sekarang menyerahkan bayi itu ke arah Wira. Saat ia menyentuhnya, seketika dunia menjadi gelap. Wira ditemukan 3 hari kemudian, tergeletak di jalan setapak dekat ladang. Bajunya robek, tubuhnya penuh luka cakaran, dan wajahnya pucat seperti mayat. Ia tidak bisa berbicara, hanya menatap kosong seperti Sekar dahulu. Di tangannya tergenggam erat kain putih dengan bercak darah yang masih segar. Setelah kejadian itu, warga kembali merasakan gangguan yang lebih intens. Tangisan terdengar setiap malam, bukan hanya dari rumah tua, tetapi dari balik jendela rumah mereka sendiri. Bayi-bayi warga mendadak sakit, menangis tanpa sebab, dan beberapa ditemukan tidur dengan bekas tangan di lehernya. Tangan kecil dan dingin. Beberapa warga pindah, meninggalkan Panunggangan. Yang bertahan hanya bisa pasrah, memperbanyak doa, dan sesajen. Tetua desa akhirnya mengumpulkan orang pintar dari berbagai tempat. Mereka melakukan ritual pemagaran, pembakaran kain putih yang ditemukan di tangan Wira, dan menyegel rumah tua Sekar dengan mantra-mantra kuno. Namun, malam terakhir sebelum penyegelan, seorang ibu mendengar suara ketukan di jendela rumahnya. Saat membuka, ia melihat seorang gadis muda berdiri di bawah pohon sawo, memeluk bayi yang berdarah-darah. Matanya berlinang, tubuhnya gemetar, dan ia menatap ibu itu dengan tatapan penuh luka, bukan ingin menyakiti, tapi meminta sesuatu yang tidak bisa diberikan siapapun. Keadilan. Hingga kini, kisah hantu gadis hamil itu masih hidup di Panunggangan. Rumah tua Sekar dibiarkan runtuh. Pohon sawo tempat ia ditemukan dulu masih berdiri, lebih besar, dan selalu berbunga setiap bulan purnama, namun tidak pernah berbuah. Warga percaya, roh Sekar belum benar-benar pergi. Ia masih berjalan malam-malam, memeluk bayinya, mencari siapa yang telah menghancurkan hidupnya. Dan siapapun yang berani mengusik akan dihantui bukan hanya oleh tangisnya, tetapi oleh rasa bersalah yang tak pernah bisa ditebus.